Timnas Indonesia udah resmi bertolak ke Osaka, Jepang, buat menjalani pertandingan terakhir di grup putaran kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan yang akan dihadapi kali ini nggak main-main, Samurai Biru, Jepang. Pertandingan ini bakal digelar di Stadion Panasonic Suita, dan walaupun Indonesia udah dipastikan lolos ke fase selanjutnya, gengsi dan persiapan tetap jadi harga mati. Nah, meski sorotan biasanya tertuju ke pemain depan atau penjaga gawang, kali ini spotlight-nya justru mengarah ke satu sosok penting di lini tengah, sang gladiator Garuda, Joey Pelupessy. Usianya memang udah 32 tahun, tapi cara mainnya di lapangan masih segar dan meyakinkan, nyaris nggak tergantikan. Joey Pelupessy seakan jadi potongan puzzle yang selama ini hilang di lini tengah timnas. Sebagai gelandang bertahan, peran dia krusial banget. Dia bukan cuma pemutus serangan lawan, tapi juga jembatan penting antara lini belakang dan lini serang. Sejak debutnya saat lawan Bahrain, Joey langsung nyetel dan dimainkan penuh 90 menit. Bahkan saat menghadapi Cina pun, dia tetap dipercaya jadi starter. Total, dia udah ngoleksi 180 menit waktu bermain di 2 pertandingan terakhir, nggak termasuk injury time. Konsistensi dan performanya bikin pelatih Patrick Kluivert seolah ogah narik dia keluar dari lapangan. Sayangnya, Joey nggak sempat turun waktu Indonesia kalah dari Australia di Sydney. Bisa jadi karena waktu persiapan yang mepet dan tim pelatih masih eksperimen. Tapi setelah itu, dia langsung balik ke starting 11 dan membuktikan kalau dia memang satu level di atas. Lawan Bahrain, dia sukses membungkam Marhun, top scorer mereka yang sempat bikin 2 gol waktu di leg pertama. Di Jakarta, Marhun seolah mati gaya. Bahkan satu tembakan pun gak dilepas ke gawang Indonesia. Semua ruang gerak dia ditutup rapat sama Pelupessy. Itulah kenapa Patrick dan tim pelatih begitu percaya sama dia. Gak banyak bicara, tapi kerja di lapangan sangat terasa. Waktu Indonesia ngadepin China, tugas Joey makin berat. Dia harus jaga 2 gelandang sekaligus, Serginho, otak serangan naturalisasi asal Brasil, dan Wang Shengyuan. Tapi Joey tetap tenang, disiplin, dan nggak panik. Waktu Serginho geser ke kanan atau kiri, Joey nggak terpancing. Dia tetap menjaga poros tengah dengan cermat, sementara sisi sayap udah dikunci Kelvin Verdong dan Jakob Sayuri, yang kemudian digantikan Kevin Dix. Koordinasi ini bikin Cina frustrasi. Bola mentok terus di tengah, nggak bisa ngalir ke depan. Kalau dilihat dari statistik, Pelupessy juga nggak kaleng-kaleng. Lawan Cina, dia menang 3 dari 5 duel, sukses melepas 33 dari 39 umpan dengan akurasi tinggi, plus 2 tackle bersih. Dan yang paling penting, dia belum pernah dapat kartu kuning sejauh ini. Disiplin tingkat dewa. Julukan gladiator Garuda rasanya cocok banget buat dia. Bukan cuma karena dia bertarung tanpa lelah di lapangan, tapi juga karena dia tampil penuh dedikasi dan selalu tenang dalam tekanan. Nggak meledak-ledak, nggak banyak gaya, tapi kerja nyata. Dalam sejarah, gladiator adalah petarung tangguh di arena Colosseum Roma yang bertempur demi kehormatan. Joey mungkin nggak bawa pedang atau perisai, tapi dia punya 2 kaki yang luar biasa, insting tajam, dan stamina kuat yang bikin lawan susah berkembang. Kalau dibandingin sama pemain lain di posisi yang sama, sebut saja Nathan atau bahkan Ivar Jenner, Joey punya keunggulan dalam positioning dan pengambilan keputusan. Simple tapi efektif. Bahkan Justin Hubner yang main di belakang, dia pun sempat bilang kalau kehadiran Pelupessy sangat membantu. Dengan Joey di depan, lini belakang jadi lebih tenang dan bisa fokus jaga bentuk. Ini penting banget mengingat di putaran keempat nanti, Indonesia bakal ketemu lawan-lawan yang jauh lebih berat, kayak Qatar, UEA, Arab Saudi, bahkan mungkin Irak atau Oman. Kita butuh pemain jangkar seperti Joey untuk tetap solid. Tantangannya sekarang, siapa yang bisa jadi pelapis sepadan buat Pelupessy? Karena kalau dia absen karena cedera atau akumulasi kartu, bakal gawat. Memang ada opsi kayak Jenner atau Nathan, tapi gaya main mereka beda. Jadi kalau bisa dapetin satu lagi pemain dengan karakteristik serupa Joey, timnas bisa lebih aman. Dan yang bikin kagum, meski banyak dipuji, Joey tetap rendah hati. Dia selalu bilang ini kerja tim, bukan soal dia pribadi. Dia nggak pernah besar kepala meski performanya disanjung. Bahkan dia juga mengaku termotivasi karena dukungan luar biasa dari supporter Indonesia di GBK.
Atmosfernya katanya bikin dia ingin main lebih keras dan memberikan yang terbaik. Pertandingan lawan Jepang nanti memang nggak menentukan nasib kita lagi. Kita udah lolos. Tapi buat Joey dan tim, tetap jadi ujian mental dan kebanggaan. Presiden Prabowo pun udah ngasih semangat waktu mereka diundang makan siang di Kertanegara. Pesannya jelas, tetap fokus dan jangan kendor. Dan ya, kalau Joey Pelupesi kembali tampil prima di laga terakhir ini jangan heran. Karena di balik ketenangannya, ada jiwa petarung yang gak pernah puas. Sang gladiator Garuda siap bertempur lagi. Tanpa senjata, hanya dengan kaki, otak, dan semangat yang gak pernah padam. Tanpa suara, tapi detulah kamu mengguncang. Oh, Joey Pelupesi, kau jantung perang kepada yang menanti. Di garis tengah kau jadi tembok setegak. Datang tanpa juang, langkahnya mantap, jiwanya marah. Bukan dengan pedang, bukan dengan tameng, tapi dua kaki jadi senjata. Di tengah badai, dia berdiri tegak, bertarung diam, tak kenal lelah. Musuh berdatangan, dia tetap tenang. Poros Garuda, sang pengawal arah. Oh, gladiator Garuda, jiwamu nyala, takkan padam selamanya. Untuk merah putih kau berjuang, tanpa suara, tapi detulah kamu mengguncang. Oh, Joey Pelupesi, kau jantung perang kepada yang menanti. Di garis tengah kau jadi tembok, setegak wajah tak tergoyah oleh waktu. Tak perlu sorak, tak haus tepuk tangan, karena hatinya hanya untuk satu tujuan. Berkeringat demi satu lambang, Garuda di dada, nyawa pun kau pertaruhkan. Sergi maupun goyah, marwon tak berkutik, dengan satu tegel, dunia terdiam. Bukan hanya kuat, tapi juga bijak, prajurit sejati dari tanah Maluku. Bendera itu berkibar di langit, dia bukan hanya pemain, dia jadi janji dari anak bangsa untuk terus berdiri, melawan siapapun, takkan mundur lagi. Oh, gladiator Garuda, jiwamu nyala, takkan padam selamanya. Untuk merah putih kau berjuang, tanpa suara, tapi detulah kamu mengguncang. Oh, Joey Pelupesi, kau jantung perang kepada yang menanti. Di garis tengah kau jadi tembok, setegak wajah tak tergoyah oleh waktu. Oh, gladiator Garuda, jiwamu nyala, takkan padam selamanya. Untuk merah putih kau berjuang, tanpa suara, tapi dentum langkahmu mengguncang. Oh, Joey Pelupesi, kau jantung perang kepada yang menanti. Di garis tengah kau jadi tembok, setegak wajah tak tergoyah oleh waktu. Oh, gladiator Garuda, jiwamu nyala, takkan padam selamanya. Untuk merah putih kau berjuang, tanpa suara, tapi detum langkahmu mengguncang. Oh, Joey Pelupesi, kau jantung perang kepada yang menanti. Di garis tengah kau jadi tembok, setegak wajah tak tergoyah oleh waktu. Saat peluit akhir berbunyi, namamu tetap berdiri, tak terlupakan, tak terganti. Gladiator Garuda, selamanya di hati.